Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainiatul Badriyah, NIM 53020210013 dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Video ini dimaksud guna memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern yang diampu oleh dosen Bapak Ulfisani MH. Yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini yaitu kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Jadi nama Al-Maraghi ini tidak seperti ulama-ulama kebanyakan yang diambil namanya dari suku atau marganya. Namun Al-Maraghi ini dinisbatkan pada kota kelahirannya. Beliau lahir pada tahun 1881 Masehi di kota Al-Maraghi dari keluarga yang taat agama. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Maraghi. Yaitu berawal pada zaman Al-Maraghi sendiri itu banyak kalangan yang cenderung tertarik untuk mempelajari bidang ilmu agama, terutama tafsir Al-Quran. Namun pada saat itu kitab-kitab tafsir Al-Quran itu banyak sekali memuat disiplin ilmu seperti nahwu, shoroh, fikih, bahkan ulasan ilmiah yang cenderung sulit dipahami bagi orang-orang awam yang ingin mempelajari tafsir Al-Quran. Kemudian Al-Maraghi sendiri sudah berkecimpung di dunia bahasa Arab kurang lebih setengah abad, baik belajar maupun mengajar. Kemudian beliau terpanggil untuk berkontribusi dalam ilmu ini, ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian beliau menulis kitab tafsir yang dinamakan kitab tafsir Al-Maraghi yang berisi tafsir Al-Quran yang sistematis, bahasanya simpel dan efektif sehingga mudah untuk dipelajari. Baik, selanjutnya yaitu sistematika kepenulisan kitab tafsir Al-Maraghi. Sistematika penulisan kitab tafsir Al-Maraghi sudah dijelaskan pada muqaddimah tafsir beliau. Yang pertama yaitu beliau menuliskan ayat Al-Qur'annya baik satu ayat, dua ayat maupun sekelompok ayat. Kemudian sistematika berikutnya beliau menerangkan kata-kata sulit yang ada pada ayat tersebut baik satu ayat, dua ayat maupun sekelompok ayat. Yang ketiga, beliau menjelaskan secara umum mengenai maksud dan tujuan dari ayat tersebut agar pembaca memiliki pandangan secara global mengenai isi dari ayat tersebut. Selanjutnya, beliau mengemukakan tentang ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Dan Al-Maraghi ini selektif dalam memilih kisah-kisah Israiliyat karena menurut beliau kelemahan kitab tafsir sebelumnya itu banyak sekali memuat kisah-kisah Israiliyat. Dan beliau ini mengesampingkan istilah-istilah ilmu pengetahuan seperti nahwu, shoroh, dan lain-lain karena menurut beliau hal tersebut menghambat pembaca dalam memahami tafsir ayat Al-Quran. Baik, poin selanjutnya yaitu corak kitab tafsir Al-Maraghi. Jadi kitab tafsir Al-Maraghi ini termasuk dalam kitab tafsir tahlili, sehingga sedikit sulit untuk mengungkapkan corak apa saja yang ada di dalamnya karena banyak sekali kategori pembahasan yang ada di dalam kitab tafsir ini. Namun presentasi paling banyak dalam kitab tafsir ini adalah corak adab bil ijtima, yaitu corak yang berusaha untuk mengungkapkan kemukjizatan dan keindahan ayat-ayat Al-Quran dalam menjelaskan makna dan maksud dari ayat-ayat Al-Quran, serta menggambarkan tata cara tatanan dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dengan mengemukakan petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dengan bahasa yang mudah difahami. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kitab tafsir Al-Maraghi. Yang pertama yaitu kelebihan kitab tafsir Al-Maraghi. Yang pertama yaitu beliau mensajikan
penjelasan mengenai kosakata yang sulit dalam ayat tersebut. Jadi untuk orang awam yang mempelajari tafsir Al-Quran menjadi lebih mudah. Selanjutnya yaitu kelebihannya dalam kitab tafsir Al-Maraghi terdapat penjelasan ayat secara umum. Jadi pembaca memiliki gambaran umum atau global mengenai isi dari ayat tersebut baik secara makna maupun tujuan. Selanjutnya kelebihannya yaitu di dalamnya ada penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul. Selain itu juga di dalam kitab tafsir Al-Maraghi itu menghindari cerita-cerita Israiliyat karena menurut beliau kelemahan dari kitab-kitab tafsir sebelumnya yaitu kurang selektif dalam menyaring kisah-kisah Israiliyat. Dan yang terakhir yaitu kitab tafsir Al-Maraghi berupaya menunjukkan kaitan atau hubungan ayat-ayat Al-Quran dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk kekurangannya, sebenarnya untuk kekurangannya ini relatif karena menurut beliau tidak mencantumkan seperti ilmu nahwu, sedikit mencantumkan ilmu nahwu, sorof dan lain-lain itu agar memudahkan pembaca dalam memahami tafsir Al-Quran. Namun bagi orang-orang yang juga ingin mempelajari tentang nahwu sorof bisa dikatakan sebagai kekurangan karena sedikitnya penjelasan mengenai nahwu sorof dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi untuk kekurangannya ini relatif bagi orang yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan seperti nahwu sorof itu dalam kitab ini sedikit dijabarkannya. Namun bagi orang-orang awam yang hanya sekedar ingin mempelajari maksud dari tafsir ayat Al-Quran tanpa mempelajari nahwu sorof itu kitab tafsir Al-Maraghi adalah pilihan yang tepat. Baik, yang terakhir menurut saya kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi merupakan kitab tafsir yang mudah difahami karena sistematikanya yang baik, gaya bahasa yang mudah difahami, sehingga untuk orang-orang awam yang ingin belajar mengenai tafsir Al-Quran, kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini merupakan pilihan yang tepat, baik dalam metode maupun coraknya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai kitab tafsir Al-Maraghi ini. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.